Miko, seorang pria muda yang baru saja pindah ke kota kecil, tanpa sengaja bertemu dengan Tante Feby, ibu dari temannya. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari adanya tarikan emosional di antara mereka. Tante Feby, yang sudah lama merasa kesepian, akhirnya menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kehadiran Miko. Sementara itu, Miko juga terpesona oleh kebijaksanaan dan pesona Tante Feby. Mereka saling mendukung dan menyemangati satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup, meskipun harus menghadapi pandangan miring dari sebagian orang di sekitar mereka. Miko dan Tante Feby memutuskan untuk mengikuti hati mereka. Inilah cerita selengkapnya. Suara itu menyelinap di suasana tenang perumahan tempat tinggalku. Suara itu berasal dari sebuah rumah temanku. Aku yang saat itu mau mencari temanku dibuat penasaran oleh suara tersebut. Apa itu suara kedua orang tua temanku, bis yang bolong? Tapi tadi aku melihat mobil ayah temanku yang seorang pebisnis barang antik itu telah keluar. Pikirku, lalu bersama siapa mama temanku itu? Kalau dengan orang lain, rasanya tidak mungkin, karena aku melihat motor temanku terparkir di teras rumahnya. Aku yang penasaran, lalu menuju dari mana suara itu berasal. Lalu ku aktifkan HP-ku dalam mode pesawat. Aku berjalan pelan-pelan lewat samping rumah. Kebetulan suara itu berasal dari kamar yang jendelanya ada di samping. Karena perumahan tempat tinggalku cukup elit, maka rumah-rumah di sini tidak langsung berbatasan antara tembok rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi masih ada ruang yang bisa digunakan, entah itu buat taman atau apa, tergantung pemilik rumah. Kebetulan rumah temanku ini, semua jendela kamarnya menghadap ke taman. Saat sampai di samping jendela, dengan hati-hati aku ingin tahu suara siapa di siang hari seperti ini. Dan betapa terkejutnya aku melihat bahwa yang itu adalah Jerry dan Feby, dua orang, ibu dan anak. Aku yang masih kaget tidak percaya, hanya bisa diam. Gila, bagaimana bisa temanku bersama mamanya? Ya meski, Feby bukanlah ibu kandungnya, karena mama kandung Jerry sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dengan hati-hati tanpa suara, aku beranjak pergi dari rumah temanku. Aku lalu menuju kamarku dan memutar video mereka. 2 minggu telah berlalu, aku masih tak menyangka jika temanku yang selama ini pendiam, bahkan bisa dikatakan cupu, bisa seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri, kalau sekarang aku juga suka dengan Tante Feby. Jer, tumben kamu jarang ngajak aku nongkrong, tanyaku pada Jerry. Iya nih, aku kasihan sama mama. Kalau sering ku tinggal, kamu kan tahu. Kalau papa sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Jadi aku sering nemenin mama di rumah, jawab Jerry. Oh iya Jer, selama kita temenan, kok aku gak pernah lihat kamu goda cewek sih Jer, tanyaku. Aku malu nih, jawabnya singkat. Lagi-lagi dalam hati aku menggerutu. Keterlaluan kamu Jo, sama cewek malu, tapi mama tirimu, kamu tidak. Saat kami ngobrol, aku melihat Tante Feby baru pulang dari tempat salon, karena ia punya usaha salon kecantikan. Aku hanya bisa terdiam, melihat kecantikan Tante Feby. Sudah lama nih, tanya Tante Feby. Cukup lama Tam, jawabku. Kamu terusin ngobrolnya nih, Tante mau ke dalam dulu, katanya. Silahkan Tan, sahutku. Waktu terus berlalu, kini otakku mulai berpikir, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan perhatian Tante Feby? Apalagi aku punya senjata kuat untuk menghadapi situasi ini. Apalagi kalau barang bukti rekaman Jerry dan Tante Feby. Ya video itu adalah jalan bagiku untuk mendapatkan perhatian dari Tante Feby. Lalu aku membeli nomor seluler yang baru untuk menghubungi Tante Feby. Karena kalau aku pakai nomor yang sekarang, dia akan tahu. Karena Tante Feby sudah menyimpan nomorku. Detik itu juga, langsung kucat nomor HP milik Tante Feby dengan nomor yang baru ku beli itu. Maaf, ini siapa? Aku gak kenal dan jangan menggodaku, aku sudah bersuami, balas Tante Feby. Tapi aku rasa, aku mengenalmu Tante cantik, balasku dalam chat itu. Lagi-lagi tidak ada balasan darinya, tapi aku terus kirim chat kepadanya. Ting-tung, suara notifikasi HP-ku berbunyi.
menandakan pesan chat masuk. Kamu ini siapa sih? Sudah dibilang jangan menggodaku, masih saja bandel. Isi pesannya. Itu karena tante sangat cantik, balasku pakai emoji tertawa. Kamu jangan kurang ajar ya, nanti aku bisa laporkan kamu ke polisi. Balasnya mulai emosi. Tante mau laporkan aku ke polisi. Bukannya yang kurang ajar itu anaknya tante sendiri? Balasku. Apa maksud kamu? Tanyanya. Ya, yang harus dilaporkan ke polisi itu harusnya anak tante, karena sudah kurang ajar kepada tante. Balasku. Anakku lebih baik daripada kamu. Balasnya. Oh gitu ya, termasuk urusan itu. Balasku. Apa maksud kamu? Dan siapa kamu? Tanyanya. Kenapa tante panik? Balasku. Panik kenapa? Memangnya kamu tahu apa? Tanyanya. Ya taulah, kalau ada seorang tante-tante cantik sering bersama anak tirinya. Balasku. Kamu jangan menebar fitnah ya. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Balasnya. Lalu aku mengirim screenshot saat dia sedang bersama Jerry. Semoga bukan fitnah ya Tam. Dan kutunggu laporannya ke polisi ya Tan. Biar video ini cepat viral. Balasku. Setelah itu, dia mulai agak ketakutan. Dia terus chat aku, tapi aku tidak membalasnya. Bahkan berkali-kali dia menelponku, tapi tidak aku angkat. Karena kini saatnya, aku membuat dia panik. Sehingga itu memudahkan aku untuk mendapatkannya. Hari-hari berlalu, dan Tante Sebi masih terus mencoba menghubungiku, baik lewat chat atau panggilan. Siapapun kamu, aku ingin bertemu dengan kamu, aku ingin bicara sama kamu. Itulah isi chat Tante Sebi terbaru yang aku dapat. Aku hanya senyum saja membaca chat Tante Sebi, tapi mungkin ini sudah waktunya untuk membuatnya takluk. Aku lalu membalas chatnya. Benar, Tante ingin bertemu denganku. Balasku. Iya, aku ingin bicara dengan kamu. Balasnya. Lalu, kalau sudah bertemu, Tante mau bicara apa? Tanyaku. Sudah jangan bertele-tele. Balasnya. Hahaha, aku rasa Tante sudah mengenalku kok. Balasku. Siapa sih sebenarnya kamu? Tanyanya. Besok kita bertemu di taman dekat alun-alun, jam 6 sore. Balasku. Sore itu, aku datang lebih awal dari Tante Feby. Selang beberapa waktu kemudian, aku lihat Tante Feby turun dari mobil, sambil celimukan dia mencariku. Ia menghubungiku lewat ponselnya, tapi tidak aku angkat. Setelah ia putus asa sambil duduk di kursi taman, aku mencoba menghampirinya. Tante, kok ada di sini? Sapaku. Kamu Nick, ia lagi nungguin temen, sahutnya. Mau ditemenin Tanyaku. Gak usah Neil, terima kasih, jawabnya sambil mencoba menelponku. Aku hanya senyum-senyum saja, karena HP-ku dalam posisi silam. Ya sudah, kalau begitu, ucapku. Iya Neil, jawabnya. Aku lalu berjalan beberapa langkah, lalu membalikkan badan. Bener Tan, jak mau ditemenin? Tanyaku. Iya Nick, gak usah, terima kasih, jawabnya. Aku lalu membelakanginya dan berkata, aku rasa aku tahu siapa yang Tante cari. Lalu Tante Feby beranjak dari duduknya. Tunggu Nick, apa maksud kamu tahu tentang siapa yang aku cari? Tanyanya. Sambil tersenyum sinis aku berkata, Tante menunggu orang yang tahu rahasia Tante kan? Kamu jangan sok tahu ya Nick, rahasia apa yang kamu maksud? Tanyanya. Lalu aku berjalan mendekat Tante Feby dan berkata, rahasia antara Tante dengan anak tiri Tante. Begitulah aku membisikkan kata rahasia di telinganya. Seketika wajahnya pucat, gugup. Bagaimana kamu bisa tahu nih? Jangan bilang kalau kamu adalah orang yang aku cari, tanyanya. Iya, aku orang yang Tante cari, jawabku. Apa? Jadi selama ini kamu yang mengancamku? Tanyanya. Aku tidak mengancam Tan. Aku cuma kasih tahu apa yang aku lihat, ucapku. Nih, tolong jangan sebarkan video itu. Kamu mau uang berapa? Aku akan kasih, ucapnya. Uang? Meski aku sekarang tinggal sendiri, tapi warisan dari almarhum orang tuaku sudah cukup banyak Tan. Belum lagi beberapa pabrik milik almarhum ortuku. Jadi simpan saja uang Tante, ucapku. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Aku minta sama dengan apa yang Jerry dapat dari Tante.
Seperti di video itu, ucapku. Keterlaluan kamu nih, sahutnya. Lalu perbuatan tante dengan jeri, tanyaku. Nick, aku mohon, kamu mau minta apa saja akan aku turuti, asal jangan. Aku lalu memotong bicaranya. 3 hari lagi aku tunggu tante di rumahku, ucapku. Tapi nih, sahutnya. Terserah tante, keputusan ada di tangan tante. Bukankah 3 hari lagi Jerry dan suami tante akan ke Eropa selama seminggu? Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ucapku lalu pergi meninggalkannya. Keterlaluan sekali kamu nih, teriak tante Phoebe. Pagi itu adalah hari di mana Jerry dan papahnya telah bertolak ke Eropa. Dia salah, mungkin liburan sekalian cari barang-barang antik. Dan aku tahu dari Jerry kalau Tante Phoebe tidak ikut lantaran ada banyak kerjaan. Aku harap tante tidak lupa akan tawaran tuh. Begitulah isi pesanku kepada Tante Phoebe. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk Tante Phoebe. Sambil santai di rumah, aku masih menunggu kedatangannya. Waktu terus berputar, suara azan maghrib menandakan hari sudah petang. Aku masih cukup sabar menunggu kedatangannya. Jam di dindingku menandakan pukul 21. Kali ini sudah cukup bagiku. Tante Phoebe bermain-main denganku. Aku lalu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Terima tawaranku, atau besok seluruh orang di perumahan ini membicarakan dirimu. Begitulah isi pesanku kepadanya. Akhirnya Tante Phoebe pun datang ke rumahku malam itu. Gimana Tan? Sudah siap malam ini? Tanyaku. Ning, tolong kamu ganti permintaanmu, ucapnya. Gitu ya, silahkan pergi dan besok Tante nikmati hari-hari buruk Tante, ucapku. Tante Phoebe cuma bisa terdiam. Segera saja aku berusaha untuk melaksanakan apa yang selama ini menjadi keinginanku padanya itu. Demikian Mi, air matanya menetes di TV-nya. Tenang Tante, nanti juga terbiasa kok, kataku. Dengan segala cara, akhirnya malam itu, aku berhasil membuat Tante Phoebe dengan sukacita, memberikan sambutan untukku. Aku capek sekali, kata Tante Phoebe yang terbangun dari TDR-nya. Sejak saat itu, aku jadi sering bersama dengannya. Entah itu di rumahku, bahkan di rumahnya, padahal waktu itu ada suaminya di rumah. Hari-hari berlalu, aku melihat Jerry sudah berangkat kuliah, sedangkan aku jadwalnya sore. Karena sudah hampir 2 minggu, aku tidak bersama dengannya. Sehingga membuat aku tak sabar ingin cepat bertemu bersama Tante Phoebe. Pagi Om, sapaku. Pagi juga teh kamu Nick, kamu gak kuliah? Tanyanya. Kuliah Om, tapi jadwalnya sore hari ini, jawab tuh. Ada perlu sama Jerry ya? Kayaknya dia sudah berangkat, ucap Papa Jerry. Iya Om, aku mau pinjem buku sama Jerry. Tadi dia sudah aku WA, katanya suruh cari di kamarnya. Oh ya sudah, cari saja sendiri. Sudah jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucapnya. Makasih ya Un, tapi nanti agak lama di kamar Jerry soalnya ada pelajaran yang harus saya tulis, ucapku. Sudah gak apa-apa, kalau perlu sesuatu, kamu minta bantuan sama tante kamu, sahutnya. Emangnya dia gak kerja Om? Tanyaku tapi dalam hati aku bersorak. Enggak, jawabnya. Ya sudah Om, aku masuk dulu, ucapku. Saat aku masuk ke rumahnya, kulihat Tante Phoebe. Dia agak kaget melihat kedatanganku. Nih, kamu jangan bodoh nih. Suamiku ada di rumah, protes Tante Phoebe, tapi aku tak memperdulikannya. Jangan Nit, bahaya nih, kata Tante Phoebe sambil menjauh. Ma, kamu bantu Nico cari buku di kamar Jerry, teriak Om Edo dari luar. Iya Pak, jawab Tante Phoebe. Aku hanya tersenyum mendekat ke jendela agar aku dapat melihat Om Edo jika sewaktu-waktu Om Edo masuk ke dalam rumah. Diiringi kalimat-kalimat bersahutan dengan buru-buriku akhiri perjalanan ini. Aku yang tak mau berlama-lama karena tempat yang memungkinkan untukku bersama Tante Phoebe. Begitulah kebersamaanku dengan Tante Phoebe hingga akhirnya menghasilkan demikian yang bersemayam di dirinya. Apalagi sejak 2 minggu lalu Jerry telah pergi ke Amerika untuk kuliah di sana, dan dia juga ingin agar ia bisa mengakhiri cinta terlarang ini.
1 bulan kemudian, rumah tangga Feby dihantam masalah. Suaminya terkena kasus di kantornya, sehingga dia dipecat. Dan dia juga harus berurusan dengan polisi, karena ditangkap penjualan hewan dan barang langka yang dilindungi. Dan dia juga ikut jaringan internasional. Belum lagi Feby mendengar kabar kalau jeri anak tirinya di Amerika terlibat penjualan obat terlarang yang cukup besar. Hari silih berganti, Feby memutuskan bercerai dengan suaminya. Dan ia tidak keberatan, malah ia ingin Feby bahagia tanpanya. Rumah telah ia jual untuk membiayai kasus suaminya. Usahanya berantakan karena dirinya sudah gak konsen lagi. 3 hari lagi, ia harus meninggalkan rumah ini karena pemilik barunya akan datang. Dalam kebingungan harus kemana, ia merasakan badannya agak meriang. Mungkin dirinya kecapekan karena masalah yang menderanya. Ia lalu berobat ke klinik dan betapa kagetnya Feby saat dokter bilang kalau dirinya Hakimi. Dan usia Hakiminya sudah beranjak 3 bulan. Feby merasa bahagia karena biar bagaimanapun ini adalah Hakimi pertamanya. Tapi ia juga merasa sedih harus Hakimi dalam situasi seperti ini. Niko, pemuda yang selama ini dia anggap kejam, ternyata Feby salah menilainya. Dia memberi tempat tinggal dan bahkan bertanggung jawab atas kehakiminya. Meski dia tidak menikahinya, dan Feby maklum karena ia juga merasa tak pantas. Wanita 37 tahun sepertinya menikah dengan laki-laki berusia belum genap 20 tahun. Kini Feby telah mendapatkan bayi perempuan, buah hati dengan Miko. Niko sangat bahagia bisa menjadi ayah di usia sangat muda. Dan dia hanya tersenyum sambil bilang, "Kasihan Keisha, tidak ada teman mainnya." Keisha adalah nama putrinya. Begitulah kisah Miko dengan Tante Feby. Sekian dan terima kasih.